Halo Sobat Hobiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini saya akan berbagi sharing pengalaman ya, mengenai tips bagaimana meminimalkan terjadinya laka beruntun ya, baik di tol maupun di jalan arteri ya. Saat lebaran tahun ini ya, luar biasa banyaknya ya, baik di tol maupun di arteri itu penuh banget ya mobil-mobil. Dan saya juga salah satu yang melakukan liburan ya ke Banyuwangi, dan saya juga mengalami sedikit terjadinya laka ya ketika saya pulang dari Banyuwangi ke Surabaya. Dan apa yang saya pikirkan sebelumnya dan yang secara teknis saya memahami itu benar-benar terjadi ya. Jadi video saya kali ini saya akan berbagi tips meminimalkan terjadinya laka beruntun ya. Sering kita ketahui terjadinya laka beruntun itu di tol maupun di arteri ya, karena kondisi jalan yang padat. Tetapi ada satu tips dari saya ya yang bisa dimanfaatkan dan diingat oleh teman-teman ya. Dan bagi saya juga pribadi itu pengalaman yang sangat berharga. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Hobiku Kreatif, dan yang belum silahkan subscribe ya di bawah ini, tekan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan tips, trik, tutorial maupun review di video-video saya selanjutnya. Dengan padatnya arus lalu lintas, kita tidak bisa mengendalikan orang lain ya untuk menjaga jarak. Walaupun kita sudah menjaga jarak di depan atau di belakang mobil kita, pasti ada yang masuk di depan kita ataupun yang mepet-mepet di belakang kita ya. Saya mengalami kejadian laka itu di sekitar mendekati Probolinggo ya. Ketika saya dari Banyuwangi mendekati Probolinggo, saya itu sudah mengetahui ya ada mobil di belakang yang suka membuntuti saya ya. Ketika saya itu mendahului mobil yang lain, bermanuver gitu ya, mobil ini selalu membuntuti saya. Dan jujur saya nggak suka dengan mobil yang di belakang saya ini ya. Kenapa saya nggak sukanya? Karena dia terlalu mepet ya, untuk membuntuti saya itu terlalu mepet. Dan saya tidak ada ruang untuk membiarkan dia itu untuk melalui saya ya, karena jalanan juga agak padat ya. Saya juga ketika membiarkan dia untuk mendahului, dia juga nggak mendahului ya. Jadi saya nggak tahu maksudnya apa di mobil belakang ini ya. Sehingga ketika ada di depan itu mobil semua pada berhenti ya, padahal kecepatannya masih 40 ya. Ketika itu agak landai, mobil di depan berhenti semua, saya juga ngerem. Saya bisa ngerem nutut, di belakang ngerem tidak nutut, nutul di bagian belakang mobil saya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Untungnya tidak parah ya, jadi dia sempat ngerem cuma nggak nutut, akhirnya nabrak. Dan ini sedikit turun ya, akhirnya ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini sedikit turun, harusnya nggak boleh, harusnya ini mepet. Ini nanti saya akan betulin ya, ini ketarik ke bawah ini karena ininya ditabrak ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukan hanya karena kita harus menjaga jarak. Ini tips yang harus dipahami dan dilakukan oleh saya juga teman-teman ya. Ada dua. Satu, jika mobil di depan saya itu mobilnya lebih bagus daripada mobil yang saya kendarai, ingat, jangan suka mepet-mepet atau membuntuti dia terlalu dekat. Kenapa? Ketika terjadi pengereman mendadak, mobil di depan yang bagus itu 95% ke atas pasti dia nutut ngeremnya, tetapi kita pasti diyakinkan tidak nutut. Karena saya sudah pernah membuktikan itu ya. Ketika saya mengendarai Xenia, mobil di depan lebih bagus, saya membuntuti, dia ngerem berhenti, saya ngesot, nutul akhirnya. Itu dulu kejadiannya. Yang kedua tipsnya adalah ketika mobil di belakang kita itu tidak lebih baik daripada mobil yang kita kendarai ya, dari segi kualitas pengeremannya,
jangan mau dibuntuti. Sebisa mungkin tinggal jauh. Kalau nggak bisa, lebih baik membiarkan dia untuk mendahului kita. Ya, jadi kejadian laka ini saya sudah bicara sama istri saya di samping ya, ketika pulang dari ketika saya dibuntuti itu ya. Saya nggak suka mobil belakang ini buntuti saya, karena mobilnya jauh tahunnya di bawah saya. Kalau terjadi pengereman mendadak, pasti dia nggak nutut, dan kejadiannya memang benar. Kenapa kok saya nggak bisa membiarkan atau meninggalkan? Karena posisinya tidak di tol, di jalan biasa. Saya memberikan ruang untuk dia mendahului saya, dia juga tidak mendahului. Saya nggak ngerti kenapa, apa mungkin dia ngefans ya terhadap mobil saya. Dia buntut, ngikut saya aja terus ya, bermanuver. Mobil di belakang saya itu kakeknya Innova ya, kakeknya Innova Reborn. Jadi secara kualitas bodi lebih kuat ya kakeknya Innova Reborn ini ya. Dan memang benar terjadi. Ketika saya ngerem, depan ngerem, saya berhenti, di belakang ngesot, nutul. Ya, dan ini tips juga bagi saya. Ketika Anda benar posisinya dan ditabrak, sering ya kejadian ya, ketika terjadi laka yang tidak terjadi korban jiwa atau korban materi yang banyak ya, hanya serempetan atau tutulan saja. Sering kita dengar yang nabrak itu melarikan diri. Tipsnya adalah satu, Anda turun langsung foto plat nomor mobil yang nabrak ya, terus ajak pengemudinya untuk minggir. Tapi yang penting Anda foto dulu plat nomornya, karena sering kejadian ya, saya juga sering mendengar bahwa ketika tidak dilakukan foto, diajak menepi, yang nabrak kabur, yang ditabrak lupa mencatat nomor plat nomornya. Kalau tidak ada dashcam di mobilnya, ya sudah hilang kejadiannya, kita yang rugi sendiri ya. Jadi biasakan seperti itu. Ketika kejadian saya itu, saya langsung foto di tempat, langsung saya ajak minggir orangnya, supaya tidak terjadi kemacetan yang panjang. Tetapi kalau Anda langsung minggir, biasanya kalau itikadnya tidak baik, ya langsung kabur. Jadi ingat ya, tipsnya dimanapun Anda berada. Satu, kalau mobil di depan itu lebih bagus, jangan Anda buntuti. Pasti kalau terjadi pengereman mendadak, ketika jaraknya mepet-mepet, pasti Anda nutul bodi belakang dan Anda pasti salah karena posisi Anda di belakang. Tetapi kalau mobil di belakang Anda itu tahunnya lebih lama dan kualitas pengeremannya juga tidak lebih baik daripada Anda, jangan mau dibuntuti mepet-mepet. Tinggalkan yang jauh atau biarkan dia mendahului Anda. Jadi pengalaman yang saya alami ya, barusan ini aja terjadi ya, tanggal 4 Mei ya 2022 ini ya, ketika pulang liburan itu terjadi. Jadi apa yang saya pikirkan secara teknis, yang saya pahami, memang benar-benar terjadi ya, karena kecerobohan dari pengendara lain. Sebisa mungkin itu bisa dihindari ya, kalau kita memahami, saling memahami kemampuan dari mobil kita dan cara mengemudi kita. Demikian ya teman-teman Hobiku Kreatif. Semoga tips yang saya bagikan dari pengalaman pribadi saya ini bermanfaat bagi teman-teman. Saksikan video-video saya selanjutnya. Salam Reborners Indonesia.